mereka juga antri. Oke, kita bahas tema sambil menunggu waktu Anda buka kamera ya. 40 detik lagi ya. Di Islam mengatakan bahwa Kristen itu akan diusir Yesus. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 6. Bagaimana pandangan Anda terkait itu? Karena ternyata memang Yesus betul-betul akan mengusir orang-orang Kristen. Bahkan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal Kristen gitu loh. Itu menurut saudara gimana? Ya, di mana ayatnya? Matius 7, 22, 23. Ya. Kemarin tuh di room bukan orang Kristen saja yang buat mujizat-mujizat. Itu kan ada Islam. Kenapa mempersalahkan satu dengan yang lain? Mujizat di Islam itu karamah dan tidak pakai nama Yesus. Kami pakai nama Allah bukan nama Yesus, sedangkan yang diusir Yesus ada yang bermukjizat pakai nama Dia. Sebab itu kau tidak mengenal Kristus. Hah? Kau menantang Yesus Kristus, penolong. Hah? Dari Tidak. Bapa. Yesus mengusir orang Kristen. Itu temanya. Al-Quran saya mengatakan itu. Bisa Al-Quran saya mengatakan. kita lihat ini 4.500 nih. Kenapa? Melihat ayatnya. Jikalau Kristus mengusir umatnya. Matius 7 nomor 22, 23. Al-Quran mengatakan surah Al-Kahf ayat 6. Pada hari manusia dikumpulkan nanti, di hari kebangkitan atau hari terakhir sebelum masuk surga neraka, apa yang kalian sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh kalian. Pemujaan-pemujaan yang kalian lakukan terhadap yang kau sembah selain daripada Allah, itu akan diingkari oleh mereka. Nah, kalian menyembah selain daripada Allah, yaitu Yesus. Yesus menurut Al-Quran akan mengingkari Kristen. Yesus akan mengusir Kristen. Yesus memusuhi Kristen. Yesus mengutuk Kristen. Dan itu terbukti di Matius 7, 22, 23 itu. Ternyata betul, Kristen tidak dikenali oleh Yesus. Gitu Bang. Oke, sudah bisa buka kamera, silakan. Itu yang kau tidak bisa berdiri di depan hadapan manusia. Karena kau tidak mengenal sang anak Allah. Kau berjalan dengan ego, dengan pikiranmu sendiri gitu semua. Tidak menciptakan tentang yang lain untuk datang kepada Bapa, tetapi menyalahkan orang. Tidak, tapi kebenaran. Mau saya buktikan itu. Apakah kau yakin jika kebenaran berasal dari Israel? Kebenaran dari Israel mengatakan, wahai Kristen, enyahlah daripadaku, kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Wahyu sudah mengatakan jangan kau menyerah. Dan sempurna. Sebab yang tua itu yang kau tanam itu yang kau tua gitu. Lem kastol. Ya, karena dalam ajaran Kristennya, kau mengenal Bapa itu satu. Jikalau kau menolak, ya kau orang apa Bang? Kamu nggak nyambung, saudara. Ditanya apa, jawab apa. Nah, kamu lebih cocok begitu. Putra ongen ko sundal anjing. Bang. Kalian ajaran Islam mengajarkan kita sesuatu hal yang baik, dan kita orang Kristen mengajarkan hal yang baik. Itu temanku udah marah. Kamu disuruh buka kamera memang. Tidak tahu tentang Taurat dan buka Injil. kamera. Tapi kalian melakukannya dan percaya. Apakah benar kalian melakukannya? Bang Ari. Iya, selamat malam. Malam. Dari Katolik, Protestan? Protestan. Oke, silakan buka kameranya. Kita diskusi.
Silakan Bang. Abangku yang ganteng. Masa sih? Iya loh, bukan coba kamera, pasti ganteng. Gimana sih caranya? Udah terima aja, aku udah kirim tadi. Coba. Simpan. Iya, simpan. 34 detik lagi kebuka. Bagaimana perasaan Anda setelah mengetahui melalui Al-Quran bahwasanya Yesus nanti akan mengusir abangku yang ganteng ini? Itu gimana perasaan Anda sekarang? Ya, biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja. Ya Yesus- kalau menurut emang sih kalau sepengetahuan saya Ya, bisa di apa? Kalau memang Tuhan Yesus itu mengusir umatnya yang tidak taat, tapi kalau dia taat sama firman tidak akan diusir begitu. taat kepada Germo, maksudnya? Taat kepada firman-Nya. Oh, firman. Sorry. Taat pada firman Tuhan gitu. Iya. Tapi kata Yesus tidak mengenal. Yesus tidak mengenal Kristen katanya. Iya. Itu sudah bisa iya, buka, Bang. Bang. Udah Iya bisa kan? buka. Ya, terima. Caranya- Terima. Nah, keren kali, Bang. Udah aku bilang ganteng kan, ha? Keren. Oh, Masa keren. sih keren? Iya, Mirip siapa nih? Cakep. Mirip ini. Siapa nih? Mirip siapa? Cenglung. Cinglung. Bintang aktor India, Cenglung. Wih, mantap. Mantap sekali abang ini. Enggak kok, biasa aja udah tua. Nah, itu kembali kita ke tema. Bagaimana pandangan Anda ketika Yesus mengatakan hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, tapi aku mengatakan aku tidak mengenal kalian. Itu gimana itu? Iya, bahkan ada Yesus mengatakan, "Ehnya engkau dari hadapanku." Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, itu maksudnya. Iya, tapi itu kalau tidak taat pada firman Tuhan, tapi kalau taat pada firman Tuhan nggak bakalan diusir. Nah, tetapi kalau yang taat tidak diusir. Iya, yang taat nggak diusir. Nah, kalau yang taat diusir. Kalau membangkang tidak taat akan Diusir. Iya. Tapi kalau dia taat tidak diusir. Iya, kalau dia taat pada firman Tuhan tidak bakalan diusir. Iya. Nah, firman Tuhan yang ditaati ini maksudnya firman Tuhan yang di mana? Firman Tuhan di kitab suci, di Bible. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya, karena perjanjian lama dan perjanjian baru itu saling melengkapi. Iya. Tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Sebelum data nomor dua-duanya, di situ Yesus berkata, barang siapa yang tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu berarti kan perjanjian lama. Kalau perjanjian baru itu kan bukan kehendak Bapa. Jadi maksudnya di situ, barang siapa yang tidak melakukan hukum Taurat diusir sama Yesus. Iya. Tapi kan Tuhan kalau kami Kristen, Tuhan di perjanjian lama sama Tuhan di perjanjian baru itu sama nggak ada bedanya. Itu maunya Kristen kan. Iya. Tapi Yesus datang mengajarkan tidak begitu. Kristen mencoba mengkudeta Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi ingin dihilangkan, lalu kemudian Tuhannya Kristen diangkat menjadi Tuhan sebagai pengganti. Enggak begini Bang. Tuhannya Yahudi itu Tuhannya orang Kristen juga. Karena Bible orang Kristen itu milik orang Yahudi.
Perjanjian Iya. lama dan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu kitab suci milik orang Yahudi diterjemahkan oleh orang Kristen sama Katolik. Iya, itu betul. Masalahnya bukan di situ. Iya, masalahnya di mana? Iya. Masalahnya Yesus ketika datang mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Yahudi saja. Iya, nggak salah. Orang Kristen menyembah Tuhannya Yahudi, ya itu sudah benar. Tapi faktanya menyembah yang namanya Yesus. Tuhannya Yahudi bernama Elohim, bukan Yesus. Gimana dong? Oh. Enggak, Bang. Kalau Elohim itu bukan nama, Elohim itu gelar. Ya sama doang. Gelar sama nama beda, Bang. Ya sudah, kalau begitu adakah kemudian Tuhannya Yahudi ini mengajarkan menyembah kepada Yesus? Iya, tapi Di mana? kalau enggak gini, Bang. Kalau orang Yahudi itu tidak kenal nama Yesus, tapi Nah, panggilnya Yesua. Yesua. Iya. Iya, Coba kalau sakit juga teman tenggorokan saya sakit jadinya Enggak, tenggorokan begini. saya. Begini, Bang, aku ada punya teman Holy Land kan. Aku punya teman Holy Land. Dia sebut Yesus, tapi orang di sana itu nggak kenal nama. Kalau dibilang Yesus dia nggak kenal. Kalau Yesua kenal. Oh iya, betul. Nah, Jadi gini, Bang, ini aku nonton film Tuhan Yesus kan. iya. Itu aku nonton film Tuhan Yesus. Terus, Pemain-pemainnya itu sebut Yesua, tapi penerjemahnya di bawah tulisannya Yesus. Itu kesalahan, itu nggak boleh. Harusnya? Karena nama itu tidak boleh diganti. Nama jadi yang benar yang mana? personal Yang name benar tidak yang boleh mana? diganti. Balesua, yang mana yang benar? Yang sesuai kitab asli itu Yesua, bukan Yesus. Berarti Yesus ini nama palsu. Ya, kalau Yesus ini nama Yunani, nama dari Yunani. Oh, ya. Berarti Nama nanti Yesua ini mengusir orang-orang Kristen yang yang tidak tidak taat. taat pada firman. Yang Diusir, Iya, diusir. masuk ke neraka berarti. Enggak, belum. Tapi kalau masih mau bertobatnya masih diampuni kalau masih di bumi kan. Bukan di Kalau bumi dia itu memang- kejadiannya. Itu kejadiannya bukan di bumi, tapi sudah di akhirat setelah Oh, kematian. kalau kejadiannya sudah di akhir, tidak selamat itu. Ya. Kalau sudah di akhirat sudah tidak ada pengampunan. Iya. Berarti orang Kristen yang tidak menjalankan ajaran Tuhan yang ada di dalam pengajaran orang-orang Yahudi itu masuk neraka berarti ya? Iya, kalau masih kalau bertobat. Tapi Tapi kalau kalau- sudah di akhirat sudah nggak bisa. Oh iya. Gitu. Berarti Yesus mengatakan tidak mengenal mereka berarti ya? Iya. Wih, kodong, Kak Masiana. Ya iyalah. Itu, Bang. Itu kan ada apa dulu kan yang Tuhan marah kan, orang jualan di tempat ibadah kan. Nah, itu jualannya mereka diobrak-abrik. Diobrak-abrik. Iya, marah. Mungkin karena tidak dikasih menu gratis, Tidak, itu karena bonus. tempat ibadah dibuat bentuk dagang untuk jualan. Gak boleh jualan babi di situ berarti. Iya, jualan pokoknya jualan apa aja lah, jualan binatang, jualan sayur, jualan apa nggak boleh di tempat ibadah. Nggak boleh. Kan ada tempatnya tersendiri. Iya, bagus. Nah, jualan kan ada tempat sendiri, jangan di tempat ibadah. Iya, nggak boleh. Jadi Yesus mengusir orang Kristen yang tidak melakukan firman Tuhan. Iya, yang tidak taat. Kalau makan babi boleh, nggak diusir. Sebenarnya sih nggak makan babi itu sebenarnya nggak boleh.
Jadi yang makan babi Dilarang diusir. makan babi sebenarnya. Kalau orang Kristen itu kalau 100% mau taat sebenarnya enggak. Makan babi. Itu dilarang. Orang Yahudi Jadi- kan enggak makan. Betul. Yesus kan enggak makan babi karena Betul. orang Yahudi enggak makan babi. Jadi yang makan babi diusir. Yang enggak diusir, tapi kalau makan babi itu sebenarnya boleh-boleh aja. Iya. Tapi harus enggak, begini bang. Kalau makan babi itu sebenarnya hak pribadi masing-masing. Hak Tapi asasi kan kita. larangan katanya tadi melakukan perintah Tuhan. Tuhan Iya. mengatakan jangan makan babi. Mm-mm. Jadi kalau makan babi diusir. Iya, tapi kalau Sedikit makannya tidak terlalu kenyang boleh. iya jangan, iya boleh tapi jangan berlebihan lah begitu. Iya. Jangan berlebihan. Boleh aja dikit-dikit, tapi jangan Dikit-dikit. kebanyakan. Dikit-dikit boleh dikit. Enggak begini bang. Memang di Kristen itu perdebatan sengit. Ada orang Kristen yang makan babi, ada juga yang tidak. Tetapi setelah saya tanyakan sama pendeta saya, bagaimana ini orang Kristen berdebat, ada yang makan babi, ada juga yang tidak makan babi kan? Iya. Pendeta saya ini bilang jangan terlalu dipermasalahkan tentang makan babi karena babi. makan babi atau tidak itu tidak menyangkut keselamatan gitu. Oh. Soal makanan itu tidak menyangkut keselamatan, jadi jangan terlalu dipermasalahkan. Yang salah kalau yang dimakan periuknya kan? Gitu. Jangan terlalu Sendoknya masalahkanlah yang menyangkut keselamatan gitu. Iya, tapi Yesus mengatakan di Matius 5:19 dia katakan barang siapa yang makan babi dan mengajarkan kepada orang lain maka dia menempati neraka. Itu gimana itu? Itu ayatnya di mana bang? Di ayat berapa? Matius 5 nomor 19. Bunyinya Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. begitu. Iya. Tapi Ada juga di dalam Yesaya 66 nomor 15-16, aku Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi dan pemakan tikus. Takut-takutku saya itu di Al-Quran atau di Alkitab? di Bible. Yesaya 66 nomor 15-16. Aku Tuhan akan datang dengan murkaku bersama dengan pedang yang menyala-nyala untuk membakar Itu di seluruh perjanjian pemakan lama, babi. perjanjian baru bang. Perjanjian lama. Itu di perjanjian lama. Oh gitu ya. Ya tapi Jadi, kalau abang Enggak, ini makan begini, babi Bang. enggak? Abang makan babi enggak? saya enggak makan babi. Oh, selamat alis dari api neraka. Saya Terus? Kristen tapi enggak makan babi. Karena orang Yahudi kan enggak makan babi. Iya, pantasan abang ganteng, cakep, Enggak sih. awet muda. Ini umurnya sudah sampai 20, belum? 18, 19. 20 lah. Oh, 20, iya. Kalau Bang Suma berapa? Saya sudah 63 bentar lagi. 63. Oh, udah punya cucu ya. Iya, betul. Cucu saya itu usianya sudah 6, ada yang 60, ada yang 62. Saya 60. Yang benar tuh, Bang. Ih, serius? Ih, cakepnya abang ini. Kayak bintang film, betulan serius. Aja. Iya, abang ganteng. Ya, jadi gimana itu? Tuhan datang membakar api semua orang-orang yang makan babi gimana? Habis dong nanti gereja dibakar sama Tuhan. Tidak, Tuhan kan maha kasih, nggak bakalan. Tuhan kan maha kasih bang. Nanti kan kalau masih ada kesempatan kan masih bisa diampuni. Begitu ya? Iya. Kalau masih ada. Jadi kalau Kristen yang makan babi atau tidak makan babi itu jangan terlalu dipermasalahkan.
Karena itu tidak menyangkut keselamatan umat Kristen. Lah tadi Yesus mengatakan begitu kok. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat. Itu kan sudah apa? Tuhan Yesus kan atau Yesus kan sudah datang, jadi itu sudah menebus dosa-dosa penebusan dosa. Jadi tentang makanan dan minuman yang halal haram itu jangan terlalu dipermasalahkan. Tapi Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan, meskipun yang paling terkecil dari Taurat, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina, tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Iya, jadi kalau menurut abang Kristen yang makan babi nggak selamat dong? Iya, nggak selamat. Itu Yesus mengatakan. Tapi pendeta saya bilang kalau Kristen makan babi tapi dia taat pada firman, ya selamat lah. Oh, berarti pendeta ingin ada temannya ke neraka, nggak mau sendiri pendetanya. Supaya ada temani. Enggak, karena apa? Tentang makanan haram itu, kalau di Kristen itu tentang makanan haram itu jangan diambil pusing. Enggak boleh diambil pusing. Masuk neraka dong. Kan Yesus mengancam. Enggak, kalau menurut kepercayaan kami, Bang. Tapi Yesus beda berarti Yesus. Kalian enggak ikuti Yesus berarti. Enggak, Yesus sebenarnya Yesua, tapi orang Kristen lain sebut Yesus. Iya, Ada juga yang bilang Yesus, ada yang bilang Yesus. Abang Ada ini orang Yesus. mana? Orang mana, Bang? Ya tebak dulu dari mana. Enggak, begini, ada yang bilang Yesus, ada yang bilang Yesus. Tetapi itu yang asli itu Yesua Masia yang asli. Abang ini pasti orang Korea ya, Bang? Jujur dong. Iya. Korea. Mirip. Kalau Pantasan Bang kayak tinggal Sanjay di mana sih, Dutt. Bang Suma? Saya di Makassar. Oh, di kota Makassar ya. Kota Makassar. Asli Makassar. Asli Makassar. Koreanya kental kali kayak bintang film Korea memang. Iya, serius. Cakep abang ini, Bang. Luar biasa. Oke, abang ada lagi yang ingin abang sampaikan? Kalau apa? Kalau di Islam, Iya. kalau di Islam saya lihat di YouTube yang sebenarnya yang bangun Ka'bah itu sebenarnya siapa sih? Aku pernah nonton di YouTube yang bangun Ka'bah itu katanya Abraham ya, benar nggak itu? Iya betul. Abraham bersama anaknya Nabi Ismail. Betul. Begitu. Iya. Oh, tapi ada juga versi lain katanya bukan Abraham gitu. Iya, yang menolaknya iya. Yang Tapi abang ini sudah lama di Indonesia kah? Iya, sudah lama. Oh, iya. Iya. Tapi lahir di Korea? Enggak, di Indonesia. Oh, di Indonesia. Keren. Nggak ada yang pernah nawarin abang main film atau apa gitu? Bang Suma aja yang nawarin. Hei, masolang anak darai. Iya, Mas Solang. Oh iya, Mas Solang ya, bahasa Makassar ya. Iya, masolang bahasa Makassar. Kaluru juga, Kaluru, iya betul. Dia Kaluru, iya. Iya. Cakep abang ini, Bah. Oke, ada lagi Bang yang ingin disampaikan? Sebelum saya cabut nyawanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Hei, sudah bagus-bagus tadi, ada yang bertanya panjang lebar. Semangat aku ngajarin dia mau jadi bapak angkatnya, tiba-tiba naik artis Korea, mampus sudah. Ingatan saya langsung buyar, hafalan saya hilang. Hafalan saya hilang semua, ayat suci Al-Quran hilang. Halo, semangat malam. Dari KBRI Canada sendiri, kebetulan kami tinggal di Kota Mashhad, kota
kota yang berjarak sekitar 12 jam perjalanan darat dari ibu kota Teheran. Oleh karena itu, menurut kami pribadi juga kota Mashhad bukan merupakan salah satu target dari serangan Amerika Israel. Kenapa orang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, masih ingat waktu ke Medan dulu, mau nyalamin aja bentar ya. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, abangku, masya Allah. Iya, ini akun saya nih Bang Juma. Bisa dibesarin sedikit suaranya bang, agak kecil. Oke, Ya, iya. siap. Oh ini yang abang ini. Iya, ini dia. Allahu Akbar. Waktu Masya Allah. di Medan kemarin itu kan. Iya bang. Ya udah, saya nyalamin aja. Terima kasih Bang Juma, ini akun saya ya. Makasih abang, makasih. Sehat Oke, selalu, abang. sehat selalu sama-sama. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya bang. Adakah? Saya mau tanya aja ini bang, boleh nggak bang? Boleh, dari mana? Dari Medan bang. Oh Medan, Horas. Oh bang. Jadi gini bang, ini masalah teman saya bang. Saya boleh tanya nggak bang? Muslim ya bang ya? Muslim bang. Iya, kenapa temannya? Yang saya pertanyakan gini bang. Ini bapak dia kan Islam, tapi mama dia Kristen, itu gimana cerita itu? Ini tak Beda pendapat, agama berarti? Iya betul bang. Jadi, Beda agama. hukumnya itu gimana itu bang? Hukumnya dari aspek mananya? Mereka kan bukan suami istri. Suami Mama, istri, bang. Suami istri bang. Tadi Mama dia. Jadi anak dia ini kan teman aku gitu ceritanya bang. mamanya Kristen. Bapak dia Islam, mama Bapak dia Islam. Kristen. Nah, jadi Oh itu hukumnya berzina itu bang. di sini itu bang ya. Iya. Jadi anak-anak dia ini, jadi Ya, anak-anak yang tergantung ikut mana, bapaknya atau mamanya. itu bapak. Berarti Islam. Berarti Islam itu bang ya. Iya Islam. Betul abang. Ada lagi bang? Cuman itu aja bang, mau tanya bang. Oke, Makasih bang. makasih saudaraku, makasih. Bang. Siap, sehat terus ya. Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu manusia memang haus validasi manusia itu. Manusia itu tempatnya ingin disanjung, ingin dipuji, dibilang cakep, dibilang awet muda gitu. Kayak artis. Memang manusia itu kodratnya gitu. Tapi kalau lebih kali juga kayak film India juga nggak bagus. Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam abang. Mohon izin Bang, saya tinggal Siap. di Jakarta. Kemarin saya ngikutin live Bang Juma. Suaranya dikecilin sedikit abangku. Sakit kuping. Bisa agak kecil sedikit lagi. Agak kecil. Itu kami tinggal di Jakarta kemarin ada Lagi bang, sedikit lagi bang. Mana Bang? Sedikit lagi bang. Kita harus pesan kaos di mana Bang? Kaos Bang. Akang Satria. Oke Bang. Siap. Oke, makasih. Maju terus Bang Juma. Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besar kali suaranya abang itu, bah. Sakit gendang telinga. Ya. Jadi sepanjang kita dialog ini sudah hampir 3 jam teman-teman. Kita belum menemukan yang bisa benar-benar
bisa membuat kita itu ngerti bahwa Al-Quran kita itu salah gitu loh. Al-Quran kita salah dengan mengatakan apa yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu akan mengusir mereka. Jadi ada yang mengatakan yang terakhir tante yang tadi itu, dia bilang bahwa yang tidak taat kepada firman Tuhan, kita hanya tidak ingin menggali. Itu sudah betul itu. Firman Tuhan yang dimaksud di situ adalah kitab Tanak. Kita nggak bisa menggali karena ibu yang tadi itu agak-agak rada-rada apa gitu, rada-rada aduhai kan. Kemudian ada lagi pandangan bahwa jangan menilai Islam Kristen dengan Al-Quranul Karim. Padahal maksud saya gini, Al-Quran datang untuk kemudian menjelaskan kepada mereka bahwasanya gini loh, sebelum kau mati kau harus tahu bahwa kalau kau mati dalam keadaan mempertuhankan Tuhanmu yang sekarang selain daripada Allah, berdasarkan kitabmu, maka apa yang kau sembah akan mengusir engkau. Silakan Anda buka kitabmu, Anda baca di situ apakah betul Al-Quran ini. Nah, ini yang kurang dari teman kita. Karena mereka sejatinya beriman hanya karena keturunan, beriman hanya karena dogma, beriman hanya karena ya itu tadi, beriman karena hanya ikut-ikutan saja. Nah, sehingga yang tertulis pun di dalam kitab mereka tidak perhatikan. Yang tertulis pun mereka nggak peduli. Yang penting bagi mereka apa yang mereka senang, apa yang mereka suka, itu yang mereka lakukan. Makanan apa yang mau masuk ke lambungnya mereka makan, minuman apa mereka minum. Dengan keadaan seperti itu mereka sudah merasa dirinya terjamin surga, selamat gitu. Nah, bagi yang tidak berakal itu aman, nyaman, sentosa. Bagi mereka damai sejahtera malah dibilangnya dengan kondisi-kondisi seperti itu. Tapi bagi mereka yang berakal sehat akan mulai bertanya tuh, kok bisa ya? Kok bisa? Kok bisa ya? Al-Quran kok bisa menjelaskan sampai segitunya ya? Nah, itu bagi yang berakal, sehingga melahirkan keadaan di mana mereka terkadang berpikir untuk meninggalkan agama yang sekarang. Semangat malam Saudara Agus. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam Abang, dari Muslim. Alhamdulillah, insyaallah Muslim. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya Bang, mungkin ada yang ingin disampaikan Abangku? Mengikut dari pembicaraan Abang Ya, tentang masalah Islam, ya, sebenarnya tak ada yang bisa dibandingkan dengan Islam itu Bang. ya, Dikarenakan di dalam Al-Quran itu ayat yang pertama saja sudah menjelaskan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. iya, Contoh, iya, Iqra. Iqra itu kita disuruh untuk membaca. Apa yang kita baca? Ada dua hal yang perlu kita bacakan Bang Zuma. Mohon maaf Bang Zuma. iya, Yang pertama adalah yang tersurat, yaitu Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu mempunyai 3 makna. Apa itu? Suatu sejarah yang telah lalu, dan yang kedua yang kita rasakan sekarang ini, dan yang ketiga adalah yang akan datang. iya, 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 iya. Sedangkan yang pokok yang keduanya adalah yang tersirat. Makanya Al-Quran itu di dalam juz yang pertama Al-Baqarah, Iya, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi untuk apa kita banding-bandingkan dengan agama yang lain? Bahwa sesungguhnya tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu. iya, 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 iya.
Kalaupun ada yang meragukan Al-Quran itu, makanya dia bukanlah Islam yang sesungguhnya. Iya. Makanya kalaupun dia Islam, sama seperti Bang Zuma katakan, dia cuma Islam keturunan. Iya. Kalaupun dia bukan Islam, maka dia sudah berada khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim. Iya. Jadi mohon maaf kamu, Bang Zuma. turun. Muslim turun. Iya. Gimana? Selamat malam Bang Rimba. Assalamualaikum Bang. Saya cuma Waalaikumsalam. mau protes cuman tadi yang naik. Saya Muslim. Cuman itu aja. Siap, makasih Bang, makasih. Cuman kesal aja. Oke, makasih Bang. Oke, makasih Bang Rimba. Oke, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus namanya abang kita ini, Rimba Belantara. Saudara Ari TikTok. Iya bang. Dari mana? Yang tadi bang. Yang mana itu? Yang tadi yang yang bahas tentang babi. Ya. Babi? Iya. Dari agama mana bang? Kok lupa sih, baru tadi kita ngomong kok. Yang mana? Itu yang Kenapa yang hafal Quran kenapa diturunkan ya? Iya, halo? Iya. Yang turunkan ya? Yang itu tadi tentang makan babi, jangan dipermasalahkan begitu. Oh iya. Kalau abang mau makan babi, makan aja bang. Iya. Itu hak pribadi masing-masing kan. Betul. Benar sekali. Iya. Abang dari agama mana? Kalau aku Protestan. Oh, memang nggak ada larangan kalau Protestan bang. Mau makan apa saja boleh. Sebenarnya kalau saya sih tidak makan bang. Iya betul. Iya. Aku boleh nanya kan? Boleh. Kalau di Islam itu ada nama-nama Tuhan kan? Iya. Sifat-sifatnya iya betul. Nama-nama apa sifat? Iya, nama yang cerminan sifatnya Allah. Oh nama. Oh. Iya. Tapi kalau nama cuma satu, cuma sifat-sifatnya yang banyak ya. Iya. Oh begitu. Saya kirain namanya banyak begitu. Iya. Namanya juga banyak. Iya, Asmaul Husna. Tapi kalau namanya banyak, kenapa cuma satu yang disebut? Banyak kok namanya disebut kadang. Kalau dalam doa? Kami tergantung mana yang kami suka. Suka-suka sebut ya. Iya. Oh begitu ya. Iya. Jadi kalau berdoa boleh selain sebut nama Allah bisa juga sebut nama-nama lain begitu. Boleh. Oh kalau di Kristen beda bang. Kalau di Kristen cuman sebut satu nama, nggak boleh sebut lebih dari 2 nama. Nama mana yang disebut di Kristen? Ya kalau ada yang bilang Yesus, ada yang bilang Yesua gitu. Oh, berarti 2 nama dong. Ya, kalau doa itu tidak boleh sebut-sebut lebih dari 2 nama. Gitu. Iya. Karena kalau sebut lebih dari 2 nama, Tuhan nanti cemburu. Iya. Tuhan nanti cemburu kan kalau sebut dari 2 nama. Kalau di Kristen itu ibadah itu harus cuman sebut 1 nama aja, nggak boleh lebih dari 1 nama. Iya. Jadi kalau dibilang Bapa, Anak, dan Roh itu berapa nama itu di situ jadinya? Oh, kalau Bapa, Anak, dan Roh itu
Bapa, Anak, dan Roh itu bukan nama, itu gelar. Oh, Gelarnya gelar. Bapa, gelarnya Anak, gelarnya Roh Kudus. Iya, 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 iya. Nah, itu gelar bukan nama, Bang. Kayak Elohim kan itu itu bukan nama, itu gelar. Kayak Tuhan juga kan. Tuhan itu Iya. gelar bukan nama. Iya, iya. Hmm. Kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan nama tapi gelar juga. Iya, iya, iya. Iya, saya tahu saya gitu. Mm-mm. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang diusir Bang, Yesus itu- nanti, Bang? Aduh, Bunda Rahma, lalot Bunda Rahma. Bundaku, sayangku padamu, kodong. Janganlah lu magi kasih naiki. Injo cumi-cumi ke kodong. Halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebentar, paling nggak berapa detik saja. Untuk Iya. netizen, kalau ada Muslim yang mempunyai ilmunya seperti yang tadi hafal-hafal Quran, ini untuk masukan buat kita semua. Kasih waktu sebentar saja atau berapa menit, 2 menit apa bagaimana gitu. Gitu aja Bang Iya. Zuma, dilanjut, semangat. Siap, Panjang Abangku, umur, lancar makasih. rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ada benarnya juga sih kalau ada teman kita atau dari guru-guru kita yang ingin kemudian bertausiah di sini, ya silakan aja dikasih ruang untuk bertausiah gitu. Cuman yang saya takutkan kalau orang dibawa jadi berdosa. Karena kalau orang dibawa memaki dalam hati juga itu berdosa gitu. Karena apa ya, bukan tempatnya kurasa kalau saya sih. Kalau mau ceramah baiknya buka komal aja. Buka komal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Gurunda, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya nih Makassar juga ini, Gurunda. Cuma tinggal di Papua, Gurunda. Siap, siap. Iya, itu saja. Sehat selalu, Gurunda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu maksud saya, kalau ada sudah terlanjur naik, mau kasih pencerahan, silakan aja. Saya juga masih butuh nasihat, masih butuh ilmu, masih butuh kritikan, saran dan seterusnya. Tapi mohon kiranya jangan menilai saya seperti seakan-akan saya lagi ceramah gitu. Karena beda ketika saya menghadapi orang-orang Kristen non-Muslim dengan sedang menghadapi orang Islam itu sendiri gitu ya, teman ya. Nah jadi kalau sudah tahu komal ini adalah komal perbandingan agama, dan saudaraku atau guruku ingin berceramah di sini, kurasa itu bukan tempatnya. Kurasa nih. Kenapa? Karena teman-teman yang naik ke sini, yang masuk ke sini adalah teman-teman yang mau mendengarkan perbandingan agama. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, mohon maaf cuma nanya doang nih. Sebelumnya saya dapat omongan dari kawan-kawan. Begini, mohon dijawab ya Bang Juma ya. Sang Khalik menciptakan makhluknya bernama Allah. Allah itu mempunyai 4.000 nama. 4.000 nama ini dibagi lagi, Al-Quran 1.000, Injil 1.000. Apa? Gitu. Jadi kalau sudah tahu ini komal perbandingan agama, netizen yang masuk ke sini itu mereka mau mendengarkan perbandingan agama. Tidak salah para guru naik ke sini. Tapi kalau ada yang salah dari Bang Suma, saya mohon ilmunya agar di DM Bang Suma, materi-materinya di situ biar Bang Suma pelajarin supaya nanti Bang Suma ilmunya semakin bertambah gitu. Nah kalau dianggap
penting sekali untuk disampaikan ilmunya. Kalau di sini tidak sempat, silakan buka komal ceramah. Insya Allah banyak orang akan mendapatkan ilmu, kan gitu. Karena kalau saya, ya memang khusus untuk perbandingan agama saja. Gitu Bang. Halo, Saudara Rapli. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Den. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Maaf ini kan saya coba naik karena hanya sekedar ingin mengkonfirmasi juga ke Bang Suma karena banyak live TikTok yang saya ikuti mereka yang juga mengadakan kajian dan komal yang seperti ini. Cuma kadang ingin membantah banyak hal hanya karena takut teman-teman Muslim kita juga ini tergoyah di sana. Cuma mencoba untuk menjelaskan itu. Kadang kita kurang referensi. Bagaimana cara dapatkan kajiannya apologet Islam, Bang Zuma? Bisa ini menghubungi tim kita untuk beli bukunya. Ada bukunya itu dijual. Memang itu sengaja kita buat untuk apologet, belajar menjadi apologet. Jadi materi-materi yang ada di dalamnya adalah materi yang digunakan untuk mengkanter kemudian orang-orang non-Muslim. Seperti Siap, itu Bang. Nanti saya insya Allah coba untuk siap. banyak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandi telat, Pandi. Masuk lagi Bang. Iya Bang. Iya. Ini udah pada tidur nih, udah pada ngantuk. Udah jam 3. Iya betul. Kalau Bang Suma nggak mau buka masker ya? Enggak Bang. Kenapa Bang? Malu abangku, aku jelek rupa. Nggak apa-apa sih. Yang Oke, silakan teman kalau masih ada lagi. Silakan. Waktu di kota saya sudah hampir pukul 3. Silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tangerang. Sebelum Alawatan naik, salam penggemar Bang Juma nih. Siap. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Iya, Allah selalu buat Abang Juma ya. Makasih Bang, makasih. Ya. Gitu aja Bang ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Teman-teman kini luar biasa. Halo. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Boleh minta solusi Bang? Dari mana ini? Sulawesi Barat. Iya, kenapa Ki? Pendapat Bang Suma tentang cinta beda agama. Cinta beda agama. Berujung yang sudah lama berjalan. Ya pada dasarnya Islam itu kan mengharamkan pacaran Bang. Apalagi beda agama. Islam itu nggak boleh. La taqrabuz zina.
jangan mendekati zina. Pacaran itu kan bukan lagi mendekati, malah bahkan cenderung zina kan gitu. Ketika tangan bertemu tangan, bibir teriak, aku juga dong. Ketika bibir sudah jabak-jabakan, ya, yang lainnya juga teriak, aku juga dong. Akhirnya ke hotel, silaturahmi dengan yang bukan mahramnya gitu. Jadi makanya dilarang, apalagi beda agama. Takutnya nanti ada di antara laki perempuannya ada yang kemudian hamil, apakah laki-lakinya atau perempuannya ya mau dikawinkan sementara beda agama kan gitu bang. Ini pertanyaan-pertanyaan berat sebenarnya, pertanyaan yang hanya kiai, ulama yang bisa jawab. Tapi nggak apa-apa, mana tahu apa yang saya sampaikan itu benar begitu kawan. Betul. Iya betul. Maka kalau kita melihat dengan realita yang sekarang tuh marak sekali dengan hubungan pacaran begitu. Iya betul. Jadi nggak ada solusi bang. Solusinya tadi la taqrabu zina, jangan berzina, jangan pacaran, jangan berzina. Kalau memang mau menikah ya ta'aruf langsung gitu bang. Oh wedika nah tumbar nasusite kemasih tak rekana bela turun. tak rekana bela anu. Iya makasih. Saya cuma jengkel saja bang. Kita di sini istilahnya kita mau nonton debat agama, artinya kita bisa belajar, kita bisa ambil manfaatnya. Ini bukan muslim semua naik. Iya betul. Maksud saya kalau mau jadi ditertawain bang, kita ditertawain. Kok yang jadi muslim sakit jiwa semua nih pada naik ini. Bilangin muslim tidak boleh naik dulu. Betul. Karena orang jujur saja. Iya benar. Jujur saja. Gurunda maaf ya, saya dari Ternate maaf, dan saya sangat suka sekali dengan yang kayak begini. Jadi kita bersemangat untuk mau nonton debat-debat kayak begini. Iya. Jadi kalau orang muslim yang naik itu mengganggu. Jadi maaf saja ya Gurunda. Iya nggak apa-apa. Maaf. Makasih bang Rimba, masya Allah, barakallah. Kita sampai dunia drama. Oke. Semangat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mohon maaf, saya Islam tapi punya pertanyaan yang sangat penting mengenai oten. Iya. Bagaimana menyikapi oten-oten yang datang ke rumah ketuk pintu ke pintu? Karena teman saya juga ada yang ngalamin ya, istilahnya beberapa kali didatangi ya perempuan kayak suster gitu deh, dan ekonominya menengah ke bawah. Nah, hal-hal seperti itu apakah bisa dilaporkan secara hukum? Bisa. Kemudian gini bang, kadang kan ya untuk melaporkan itu kadang kayak kita kurang pede lah, apakah laporan tersebut ditindaklanjuti atau tidak. Kadang juga nggak mau ribet juga bang, ya kan, apalagi menengah ke bawah nih bang orangnya. Nah, baiknya seperti apa menyikapinya bang, dan buat solusinya, karena kan ini kejadian sering ya dan banyak juga, tapi secara tersembunyi gitu. Bagaimana untuk menyikapi hal-hal tersebut karena masih terjadi sampai saat ini? Itu tadi bang, dilaporin kantor polisi aja. Dilapor, dibawa ke kantor polisi. Minimal setelah sampai di kantor polisi, kalau mau damai, suruh bikin perjanjian, tidak boleh lagi masuk di kompleks-kompleks untuk mengajarkan agamanya, karena di situ semua orang sudah punya agama. Begitu. Bang, turun aja bang, turun aja. Dari tadi gak ngerti, tolong turun lah. Enggak, saya nggak mau turun. Ini penting kok pertanyaannya. Turun aja. Saya nggak ngerti lah kalau dibilangin. Saya nggak mau turun. Ya kemudian gini Bang Zuma, kan kondisinya kan, jadi
karena saya juga di situ kan. Jadi ketika saya marahin, terus dia langsung kabur gitu kan. Belum sempat saya rekam orangnya ini kan. Nah, kalaupun untuk melaporkan kan, jadi walaupun baca di Google bang, SK2 Menteri. Kalau ada misionaris datang ke rumah, solusinya yang pertama, kalau memang punya kemampuan untuk berdialog, ajak berdialog. Lalu kemudian divideokan, dipiralkan, bahwa di rumah datang sales panci, sales Tuhan. Itu divideokan, direkam. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi itu Anda berdiskusi jangan asal-asal diskusi. Diskusinya itu Anda harus ada bekal pengetahuan tentang kitab mereka, karena musuh mereka itu kitab mereka. Kalau Al-Quran mereka enggak dengar. Alkitab Bible lah yang menjadi musuhnya. Jadi ya hubungi API, Apologet Islam, beli bukunya di API untuk Anda pelajari baik-baik bagaimana caranya mengkanter penjual-penjual Tuhan ketika datang ke rumah. Yang kedua, laporkan ke Pak RT, ke Pak RW, bawa ke kantor polisi gitu. Begitu saudaraku ya. Semangat subuh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ini rokok yang ke-12 nih Bang. Iya. 12 batang nih. Dari tadi nggak ada diskusi. Iya. Muslim mulu yang naik Bang. Iya. Oke. Ini makasih. yang beda agama juga tadi gini Bang. Kalau dua orang yang tadi beda agama itu udah dipastikan dua-duanya tuh kurang agama, jauh dari agama gitu. Iya, ilmunya makanya nggak seru. Iya. Saya nggak tertarik diskusi dengan yang awam ngotot kan gitu. Apalagi dia agak aduhai sedikit kan, jadinya saya muak lihat gayanya gitu kan. Kalau pertanyaan kayak gitu mah, lu kan Muslim, tahu kan udah ada larangannya gitu. Pakai ditanya gitu. Iya betul. Terus yang kedua yang tadi misionaris tadi itu kan kalau ngelapor berasa kurang kuat ya bawa ormas gitu, libatkan setempat biar kuat, selesai. Betul. Bang naikin yang lain ini teman-teman Kristen biar ada ilmunya. Ini udah rugi nih 12 batang nih. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, memang komal kita ini masih kecil ya. Jadi maklum kalau oten-oten itu belum pada tahu komal kita. Jadi mohon akun ini di follow teman-teman biar tembus ya, biar tembus juga sama seperti akun 01 yang besar itu. Supaya apa bilangnya? Lebih banyak yang menjangkau komal kita. Di follow lumayan kalau 4.000 ya. Yang memfollow ini supaya tembus ratusan ribu. Semakin rame, semakin banyak. Sama seperti akun 01 kan, Bang Suma 01 itu banyak oten di situ. Jadi kalau live nggak bosan kita, karena banyak oten yang naik untuk diskusi dengan kita gitu maksudnya. Paham ya?